Inilah para pahlawan tak terduga di Tomo News. Guru menangkap anak yang jatuh dari lantai 8. Guru ini menjadi pahlawan setelah dia menangkap seorang anak berusia 2 tahun yang jatuh dari jendela lantai 8 pada hari Selasa di Cina. Insiden terjadi sekitar pukul 7 malam di Xi'an, di Cina Utara, Provinsi Shanxi. Aku melihat anak itu menggantung dengan tangannya memegang jendela. Itu membuat saya ketakutan. Anak perempuan itu bernama Chen Chen dan ia ditinggalkan di rumah oleh orang tuanya. Chen Chen merangkak ke jendela 8 lantai di atas. Beberapa warga melihat anak itu. Laki-laki berkemeja putih dengan cepat bereaksi, berlari tepat waktu dan anak itu jatuh ke dalam tangannya yang terentang. Aku mendengar orang-orang berteriak, "Anak itu jatuh!" Aku sebenarnya tidak melihat anak itu dengan jelas sebelum aku bergegas untuk menangkap dia. Lalu anak itu jatuh ke tangan saya. Dia menangis namun tidak terluka. Ia menangkap anak itu dan ia jatuh ke tanah. Kacamatanya terbang dan telepon genggamnya hancur. Yuan Xianpian dielulukan sebagai pahlawan karena menyelamatkan hidup seorang anak. Penduduk setempat bergegas membawa Chen Chen ke rumah sakit. Dia menderita patah tulang rusuk, tapi cederanya tidak mengancam hidupnya. Ketika terjadi hal-hal seperti itu, semua orang pasti akan mencoba membantu. Ini bukanlah hal yang besar. Hari ini, orang tua anak itu menelpon saya, mengatakan bahwa Chen Chen baik-baik saja dan dapat dipulangkan dari rumah sakit dalam 1 bulan ke depan. Saya sangat terhibur dan merasa sangat bahagia untuknya. Tidak ada yang lebih besar daripada kehidupan. Ini adalah Taylor Duhan, 8 tahun, dan dia adalah pahlawan sejati. Taylor kehilangan hidupnya setelah menyelamatkan 6 orang. Mengetahui bahwa hari Senin adalah hari libur nasional, Taylor meminta ibunya untuk menghabiskan minggu malam di Penfield, New York, rumah trailer kakeknya. Rumah kakeknya adalah tempat favorit Taylor. Tetapi sekitar pukul 4.30 subuh, Taylor terbangun dan menemukan trailer penuh dengan asap. Ia dengan cepat membangunkan kedua sepupu-sepupunya yang juga menginap. Taylor juga berhasil membangunkan neneknya, bibi, dan 2 orang dewasa lainnya dalam trailer dan membantu membawa mereka keluar. Setelah menyelamatkan hidup 6 orang, Taylor menyadari bahwa kakek dan pamannya yang cacat tidak bisa melarikan diri. Dia dengan berani masuk kembali ke trailer yang terbakar untuk menyelamatkan mereka, tetapi ia tidak pernah kembali. Pemadam kebakaran kemudian menemukan 3 tubuh dalam trailer dan juru bicara telah mengatakan, "There was fire rolling all the length of the trailer over their heads. They weren't able to get inside. This fire smoldered for a period of time. Most likely the occupants were somewhat overcome with carbon monoxide poisoning and toxic gases that are released in fires. That's usually what causes fire deaths, not necessarily heat. There was a woman that was burned with 2nd-degree burns that was taken to Strong Hospital. I believe she had also attempted to go back in to try and get the other 3 out." Penduduk setempat memanggil Taylor sebagai pahlawan yang mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan anggota keluarganya. Beristirahat dalam damai anak muda, Anda adalah pahlawan sejati. Binaragawan Cina menghentikan pembajak pesawat yang mengancam untuk menjatuhkan pesawat. Pria Cina dipuji sebagai pahlawan untuk menghentikan pria gila mendobrak ke dalam kokpit pesawat yang terbang ke Beijing. Peristiwa itu terjadi pada penerbangan Ethiopian Airlines dari Addis Ababa ke Beijing pada Sabtu lalu. Insiden dimulai ketika penumpang yang tidak disebutkan namanya tiba-tiba mencoba mendobrak pintu kokpit dan mulai memukul dan menendangnya. Penumpang dan awak pesawat mencoba untuk berbincang dengan pria, tapi terlalu takut untuk menghadapinya. Saat itulah Chow Hongguo, seorang manajer dan binaragawan yang dalam perjalanan bisnis, melangkah masuk untuk menyelamatkan Hari. Meskipun ia demam, Chow menjatuhkan pria ke lantai. Keduanya bergulat sampai kapten pesawat melompat untuk membantu Chow. Tangan pria terikat di belakang punggung tetapi berhasil melepaskannya. Hingga Chow dan kapten harus menjatuhkan dia lagi. Chow mengumpulkan headphone dari penumpang untuk mengikat pria itu lagi, namun pergulatan masih berlangsung selama 20 menit. Penerbangan membuat perhentian darurat di Lahore, Pakistan, di mana pria dibawa menuju tahanan. Pesawat kemudian tiba di Beijing 5 jam setelah waktu kedatangan yang dijadwalkan. Menurut media Cina, tersangka histeris karena ia telah kehilangan pekerjaannya. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan membawa pesawat berisi orang-orang bersamanya. Chow bekerja untuk perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan milik negara, Avic International. Dia menderita luka ringan di wajah selama insiden. Kapten menuliskan surat terima kasih atas bantuannya yang Avic posting pada platform media sosial Cina WeChat. Polisi menyelamatkan nyawa anak laki-laki 3 tahun yang berhenti bernapas.
Polisi Texas Granbury sedang dipuji sebagai pahlawan setelah ia menyelamatkan kehidupan seorang anak yang berhenti bernapas pada Rabu lalu di sebuah restoran KFC. Petugas Chase Miller berada di dekatnya ketika ia mendengar seseorang mengirimkan panggilan untuk para medis, jadi dia pergi untuk menyelidiki. Dashcam ini menunjukkan saat dia tiba dan anak laki-laki bernama Braden Case diserahkan kepada Miller oleh ibunya yang menangis. Miller meletakkan Braden di tanah dan mulai menekan dada agar anak kembali bernapas. Anak 3 tahun dilaporkan menderita kejang karena suhu tinggi, sekitar 106 derajat Fahrenheit. Braden berhenti bernapas dengan menjadi tidak responsif. Video menunjukkan Miller memanggil ayah Braden untuk membantu proses sementara dia mengambil masker CPR dari mobilnya. Miller terus CPR sampai anak laki-laki mulai bernapas lagi. Setelah ia dihidupkan kembali, Braden dibawa ke rumah sakit di mana ia menerima pengobatan dan membuat pemulihan penuh. Dia dan orang tuanya harus bertemu dan berterima kasih pada Miller di sebuah pertemuan Dewan Kota Granbury Rabu ini. Dalam twist lucu, ternyata karakter kartun favorit Braden adalah acara Paw Patrol, anjing bernama Chase, dan dalam sikap yang mengagumkan, Miller memberikan Braden mainan Chase. Viral video penyelamatan orang utan yang terjebak di sungai. Momen mengharukan saat manusia menyelamatkan orang utan yang terjebak di dalam arus deras Sungai Lesan, Kalimantan Timur. Kejadian ini diunggah melalui Facebook Ken Hardy, pendiri Center for Orang Utan Protection atau yang disingkat COP. Mereka adalah LSM yang meriset dampak kerusakan hutan yang berakibat pada populasi orang utan. Di dalam video, kita bisa melihat orang utan yang tidak bisa menyeberangi sungai. Perlu diketahui, orang utan suka air, tapi mereka tidak bisa berenang. Hal ini bisa terjadi karena orang utan di Kalimantan telah kehilangan habitat alaminya karena kerusakan alam. Untungnya orang utan tersebut bertemu dengan tim COP dan segera diselamatkan. Bagi Anda yang ingin mengetahui karya lain dari COP, bisa cek di kotak deskripsi kami. Ternyata masih banyak orang jujur di dunia ini, tapi sayangnya kejujuran supir bus di Thailand ini kurang dihargai. Diketahui seorang dokter kandungan berusia 33 tahun baru saja mengambil uangnya di bank. Anehnya, ia menyimpan uang sekitar 1,2 juta baht yang bernilai sekitar hampir 400 juta rupiah itu di dalam tasnya. Rencananya, dokter itu akan memindahkan uangnya dari bank tersebut ke bank yang lebih dekat dengan rumahnya. Ia pun memutuskan untuk naik bus. Malang, tas berisi uang itu tertinggal di dalam bis dan ditemukan oleh Sumon Matidul yang bekerja sebagai konduktor bis. Dokter yang panik itu langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Untung saja tas tersebut dikembalikan oleh Matidul. Diketahui dari Coconuts Bangkok, ternyata uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang si dokter. Namun yang jadi perbincangan banyak orang adalah hadiah dari si dokter kepada penolongnya. Dokter tersebut hanya memberikan 2 kantong permen kepada Sumon. Ya, 2 kantong permen. Banyak yang menganggap hadiah ini sangat tidak wajar. Namun Sumon mengaku tidak mengharapkan imbalan. Untung saja dilansir dari Bangkok Post, Sumon akhirnya mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 15.000 baht dan juga penghargaan. Semoga kisah Sumon bisa jadi inspirasi banyak orang. Kucing diselamatkan setelah terperangkap di belakang dinding kaca. Anak kucing malang di Cina ini terperangkap di belakang dinding kaca tanpa makanan dan air dan sedang sekarat perlahan-lahan. Tapi untungnya orang yang baik datang untuk menyelamatkan. Awal bulan ini, kucing entah bagaimana terjebak di belakang dinding kaca sebuah bangunan di kota Chengdu, Barat Daya.
Setelah sekitar 3 hari, resepsionis karaoke melihat anak kucing. Dia melihat sekeliling tetapi menyadari tak ada celah yang tersedia agar ia bisa mengeluarkan hewan kecil itu. Resepsionis menelepon kantor manajemen properti bangunan untuk meminta bantuan. Staf bangunan tahu kalau dinding kaca dibangun antara kusen pintu aluminium dan dinding, sehingga mereka menggali sebuah terowongan untuk menyelamatkan anak kucing. Setelah berhasil menyelamatkan, resepsionis memutuskan untuk membawa kucing yang lelah dan lapar ke rumah dan mengadopsinya. Namun, walau berita berakhir bahagia, kami masih bertanya-tanya bagaimana cara anak kucing bisa terperangkap di tempat itu dan mengapa butuh 3 hari untuk siapapun bisa melihatnya. Beritahu kami di kolom komentar jika Anda memiliki ide tentang hal itu. Seorang pahlawan melawan perampok pemegang parang setelah pertarungan sengit. 3 pria dipenjara disebabkan oleh sebuah string kasus heboh. Perampokan bersenjata menargetkan uang transfer dan toko perhiasan dapat dihentikan oleh perlawanan heroik dari manajer toko yang berani. Alex Pearl, Connor Gartland, dan Thomas O'Connor menjarah 7 toko dalam 2 kota dalam setahun, mencuri jam tangan mahal dan perhiasan senilai $760.000. Tetapi kejahatan mereka berakhir pada Januari lalu, tepat setelah merampok sebuah toko jam tangan mewah di London Liverpool Street. Rekaman CCTV menunjukkan 3 penjahat tiba di luar toko jam tangan dan berlian Carr, mengenakan helm dan sarung tangan. Gartland dan O'Connor memaksa masuk ke dalam toko dengan blok beton dan palu godam, sedangkan Pearl mengawasi dari luar toko. Ketika kelompok tersebut berusaha melarikan diri dengan jam tangan yang dicuri, sebuah mobil polisi memblok jalan mereka, mencegah Pearl menaiki kendaraan. Manajer toko mengejarnya dan menangkapnya dengan berani sebelum perampok berbadan besar tersebut mengeluarkan parangnya dan mengayunkannya. Pearl mengancam polisi dengan parangnya sebelum melarikan diri, kemudian ia berhasil ditangkap. Burung elang terjebak dalam perangkap hewan diselamatkan oleh 2 pemburu bersaudara Kanada. Dalam video ini kita melihat beberapa pemburu, Michael dan Neil Fletcher, berusaha menyelamatkan elang dari perangkap hewan. Pada tanggal 24 November, 2 bersaudara sedang keluar ke Danai Windy, Ontario, ketika mereka melihat sesuatu di depan mereka. Mereka keluar dari truk mereka dan berjalan menuju sumber, mengikuti jejak sidik jari binatang di salju. Tiba-tiba, mereka menemukan apa yang membuat semua kebisingan. Elang terjebak tidak mampu terbang. Cakar elang terjebak dalam perangkap hewan. Salah satu dari 2 bersaudara ini menyelubungi elang di sweater. Sementara yang lain tahu mekanisme pelepasan perangkap. Pahlawan itu menggunakan kesempatan langka itu untuk sebuah sesi foto dengan teman berbulu mereka yang baru. Dan melepas burung itu ke atas kembali ke langit. Ternyata pemburu memiliki hati juga ya. Seorang wanita tua menerima hujatan internet setelah dia menganiaya anak yang tidak bersalah, tentu saja tertangkap kamera. I'm buying it all. I'm buying it all. I'm gonna buy it all. I'm gonna give it away to all. Insiden dimulai di luar toko Target di Rowland Heights, California, di mana seorang gadis kecil menjual permen. Wanita mendatangi gadis dan menuntut apakah dia punya izin atau lisensi untuk menjual barang-barangnya. Tentu pengusaha kecil tidak memilikinya dan hanya mencoba untuk mencari uang tambahan. Gadis diberitahu polisi sedang dalam perjalanan dan bahwa dia akan masuk ke penjara, membuat dia menangis histeris. Seorang pria melihat pelecehan dan melangkah masuk untuk menghadapi wanita tua. Ia memutuskan untuk membeli semua permen gadis yang dijual. Yeah, you're really standing up for them, yelling at them. Oh, and they take them all around the country, and you should see how they live. So They're doing fine. Yeah, I'm the ignorant person here. You can do whatever you want. You can do whatever you want. all of these right here, All all of these are 74, all of these 5, 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20.
I'm gonna come out right now and get your cash. Oh, right. You wait right there. Come on, man. Setelah membeli semuanya seharga $80, pria heroik memberikannya kepada orang-orang yang lewat. Bagus sekali, Pak. Kerja yang bagus. Pria menangkap bayi yang terjatuh dari lantai 2. Tidak, itu bukan hujan kucing dan anjing. Pada minggu di provinsi Guangdong, Cina, itu adalah hujan bayi. Menurut laporan, anak berusia 1 tahun sedang mencari ibunya di tengah hujan. Bayi merangkak ke ambang jendela apartemen tinggi 2 lantai. Pemilik di seberang jalan melihat bayi dan memberitahu penduduk lain. Mr. Lee yang berlari untuk membantu. Penduduk lain Mr. Hu bergabung dalam upaya penyelamatan. Di mana ibunya? Para pria berada dalam posisi mempersiapkan hal yang terburuk. Bayi jatuh dan semua orang yang menonton menghela nafas mereka. Hei, ada ibu. Nak, saya pikir kamu mungkin agak lebih baik di tangan orang asing. Ibu melarikan diri, mungkin dengan perasaan kombinasi dari kegembiraan dan rasa malu. Berkat orang-orang ini, bayi tampaknya baik-baik saja. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!